Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-34 ayat 17 sampai 22. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai, haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai, haruslah engkau memelihara hari pemberhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Tuhan sedang membentuk orang Israel untuk memusatkan hati serta pikiran secara utuh kepadanya, tidak sebagian atau hampir. Itulah mengapa mereka sangat dilarang agar tidak membuat alat tuangan, yakni patung-patung yang memang secara sengaja dibuat untuk disembah dan diperlakukan sebagai Allah. Tuhan tidak ingin mereka menyangka bahwa Tuhan adalah sama dengan Allah-Allah yang disembah bangsa lain yang diciptakan oleh tangan manusia itu sendiri. Orang Israel juga diajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai wujud kesadaran mereka atas kemahakuasaan Tuhan, Sang Pemilik dan Pencipta seluruh kehidupan yang ada. Itulah mengapa mereka diperintahkan untuk mempersembahkan segala hal sulung, entah hewan ternak maupun anak manusia, sebagai simbol dari ungkapan syukur yang terbaik atas segala hal yang dimiliki oleh manusia. Orang Israel juga diajar untuk memiliki pengendalian diri yang berlandaskan ketaatan iman kepada Tuhan melalui ritus perhentian pada hari ke-7 atau hari Sabat. Mereka tidak sekadar dilarang bekerja, melainkan juga diajar untuk berkecukupan dan menyadari secara mendalam atas segala kesempatan hidup yang telah Tuhan berikan, bahwa semuanya terjadi hanya karena kuasa Tuhan. Semua nilai pengajaran itu muncul melalui berbagai panduan untuk dijalankan oleh seluruh orang Israel. Inilah pembentukan karakter sebagai identitas bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Namun segala pemaknaan dan dampak itu hanya akan menjadi abstrak atau angan-angan ketika dijalankan sebagai formalitas. Mereka akan gagal mencapai tujuan utama dari kehadiran setiap peraturan atau panduan menjalani hidup yang telah Tuhan berikan jika dianggap sebagai rutinitas tanpa makna. Artinya setiap pengajaran maupun ritus yang ada dalam kehidupan beriman semestinya dijalankan dengan penuh kesadaran akan makna-makna mendalam yang ada di baliknya. Pemaknaan terhadap berbagai pengajaran maupun ritus keagamaan pun menjadi penting untuk dipahami oleh seluruh umat Tuhan, termasuk kita di masa sekarang. Hal ini untuk menjauhkan kita dari sikap formalistik atas berbagai ritus beriman yang kita kenal dan masih lakukan hingga sekarang. Setiap umat Tuhan perlu menyadari alasan dan tujuan serta makna dari berbagai kebiasaan keagamaan maupun pengajaran yang ia kenal dalam menjalani kehidupan imannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami hikmat, pimpinlah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan dalam kehidupan beriman kami sungguh-sungguh boleh kami maknai secara mendalam. Biarlah relasi kami terus terjalin dengan berkualitas. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mohon. Amin.